Kalian sadar nggak sih? Sekarang bayar kopi di warung tuh tinggal scan barcode. Nggak pakai uang receh, nggak ribet nunggu kembalian, semuanya karena Kris. Kode QR serba bisa bikinan Indonesia. Tapi kalian tahu nggak? Gara-gara Kris ini, raksasa Visa dan Mastercard mulai gelisah. Bahkan pemerintah Amerika sampai ikut campur. Lah, emang segitu ngaruhnya ya Kris? Tenang dulu, di video kali ini kita bakal kupas tuntas gimana Kris teknologi pembayaran lokal yang bikin heboh dunia. Dari tukang gorengan sampai Washington DC, semua jadi bagian dari cerita ini. Yuk, aku kasih tahu dikit. Visa dan Mastercard kok kayak ketakutan gitu ya? Kalian pernah nggak sih lagi beli kopi di pinggir jalan, terus bayarnya tinggal scan barcode doang? Nggak pakai ribet, nggak pakai duit receh, nggak pakai nunggu kembalian. Nah, itu semua gara-gara Kris. Kode QR serba bisa yang dibuat Bank Indonesia buat nyatuin semua pembayaran digital. Kris itu cerdas sih, karena cukup satu kode buat semua e-wallet. Mau kalian pakai GoPay, Dana, OVO, link aja, sampai mobile banking semua tinggal scan. Tapi efeknya nih mulai bikin para raksasa keuangan luar negeri kayak Visa dan Mastercard mulai garuk-garuk kepala. Mereka yang biasa ngambil fee dari transaksi digital sekarang mulai ditinggalin karena Kris. Dilansir dari Liputan 6, ekonom bilang Kris mulai ganggu model bisnis mereka. Ya iyalah, bayangin aja, UMKM sampai toko-toko gede sekarang pakai Kris. Artinya makin dikit transaksi yang lewat sistem mereka. Jadi jangan heran kalau mereka mulai panas dingin. Secara diam-diam bisnis mereka mulai kegeser. Dan ini tuh baru permulaan. Bayangin aja kalau sistem Kris ini makin banyak dipakai bukan cuma di Indonesia, tapi sampai ke luar negeri. Yang biasa pegang kendali transaksi dunia sekarang bisa-bisa harus siap mundur. Wah, bisa jadi revolusi digital dari pinggir warkop nih. AS keceplosan. Kok ikutan komplain? Nah, yang lebih rame lagi nih bro, bukan cuma Visa dan Mastercard yang panik, tapi pemerintah Amerika juga ikutan komplain. Lah, ini urusan QR pinggir jalan kok sampai bikin Washington ribut sih. Jadi kantor dagang Amerika yang namanya USTR tuh bilang sistem kayak Kris dan GPN itu bikin perusahaan asing susah masuk pasar Indonesia. Katanya terlalu lokal lah, nggak terbuka lah. Padahal ya jelas dong, ini sistem bikinan kita, ya buat ngelayanin rakyat kita. Masa harus nurutin aturan mereka juga? Dilansir dari Metro TV News, USTR tuh nyebut Kris nggak kompatibel sama sistem pembayaran global. Tapi kalau dibongkar-bongkar, maksudnya tuh sistem ini nggak bisa mereka kontrol, nggak bisa mereka potongin fee seenaknya. Jadi ya mereka anggap nggak adil. Sebenarnya karena mereka nggak dapat bagian cuan, dan lucunya mereka nyuruh Indonesia lebih terbuka. Lah, padahal BI udah bilang, ayo kalau mau kolaborasi tinggal ikut aturan main kita. Tapi mungkin mereka nggak suka, karena aturannya mainnya bukan mereka yang bikin. Dan dari situ ketahuan banget siapa yang sebenarnya takut kehilangan kuasa. Dulu waktu nggak ada Kris, semua bayar kartu, duitnya kabur kemana? Kalian ingat nggak waktu zaman sebelum ada Kris, semua transaksi digital tuh andalannya kartu, gesek kartu debit atau tap kartu kredit. Pokoknya semua transaksi tuh jalannya lewat Visa atau Mastercard. Kayak nggak ada alternatif lain aja gitu. Padahal kita di negeri sendiri. Nah, sistem kayak gitu tuh sebenarnya bikin kita ketergantungan sama jaringan luar. Duitnya ngalir ke luar negeri tiap kali kita gesek kartu. Dan ini tuh bukan cuma buat transaksi gede ya. Beli kopi 20.000 juga tetap ada biaya yang bocor keluar. Kayak kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama jadi dolar juga. Ya enggak lah, jadi maksudnya jadi bukit. Makanya BI dan pemerintah mikir keras gimana caranya biar duit rakyat muter di dalam negeri, nggak terus-menerus ditarik keluar. Nah, dari situ lahirlah GPN, Gerbang Pembayaran Nasional. Lalu lanjut ke Kris. Semua sistem disatukan, jalurnya dibuat lokal. Tujuannya biar kita punya kedaulatan digital finansial. Dilansir dari FEB UGM, Kris itu diciptakan bukan buat nutup akses dari luar, tapi justru buat ngasih kesempatan rakyat kecil ikut masuk ke ekosistem digital. Jualan cilok bisa cashless, warung kopi bisa QR-an, bahkan masjid pun sekarang terima donasi lewat Kris. Gila nggak tuh? Kalian bayangin, dulu sistem pembayaran itu tuh kayak jalan tol yang cuma boleh dilewatin mobil-mobil tertentu yang bayar ke pemilik tol dari luar negeri. Sekarang kita bikin jalan tol sendiri, lebih murah, bebas macet, dan duitnya nggak bocor kemana-mana. Kris anak kandung BI yang sekarang bikin geger global. Awalnya sih Kris ini tuh anak rumahan yang dibesarkan Bank Indonesia, dilatih buat bantu rakyat kecil yang nggak punya mesin edisi, nggak punya akses perbankan canggih. Tapi siapa sangka anak rumahan ini sekarang bikin heboh dunia. Kris resmi diluncurkan tahun 2019, masih muda banget, belum 10 tahun, tapi pertumbuhannya kayak anak minum susu berprotein tinggi. Tahun demi tahun, merchant yang pakai Kris makin banyak sekarang.
udah lebih dari 30 juta UMKM yang masuk ke sistem kris, mulai dari warteg, tukang parkir, abang gorengan, semua udah scan-scanan. Dilansir dari Bank Indonesia, BI juga ngaku kris jadi alat strategis buat dorong ekonomi digital nasional. Apalagi sejak pandemi, semua orang makin ke arah cashless, jadi bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi emang kebutuhannya udah berubah. Orang-orang sekarang tuh maunya yang cepet, simple, dan aman. Yang dulu dianggap kayak proyek lokal, sekarang bikin negara lain mulai panik. Kris udah mulai menjalar ke luar negeri, Thailand, Malaysia, bahkan Jepang pun diajak kerjasama. Dan itu bikin sistem global yang udah nyaman di atas mulai ngerasa terancam. Lah, siapa sangka si QR code dari Indonesia bisa bikin gugup negara adidaya. Kris tuh ibarat bocah kampung yang dulu disepelein, sekarang balik kampung naik mobil listrik, bawa koper, berisi peluang digital. Dan kalian tahu, ini baru permulaan. Kris versus Amerika, siapa yang lebih ganas? Kalian tahu nggak? Sekarang bukan cuma Visa sama Mastercard yang mulai panik, tapi pemerintah Amerika juga ikutan gerah. Mereka makin was-was karena Asia, khususnya ASEAN, mulai kompak ngebangun sistem pembayaran yang nggak terganggu sama dolar Amerika Serikat. Dan kalian tahu senjatanya apa? Salah satunya ya kris. Dilansir dari CNBC Indonesia, sistem pembayaran lintas negara berbasis QR kayak kris jadi antara Indonesia dan negara ASEAN lain buat memperkuat kedaulatan finansial. Mereka mulai aktif bikin transaksi antar negara, bisa jalan langsung pakai mata uang lokal, nggak perlu pakai konversi dolar dulu. Ini bukan cuma soal efisiensi, tapi juga soal buang dolar sebagai bentuk perlawanan halus terhadap dominasi finansial Amerika. Kalian bayangin, ASEAN sekarang bikin aliansi pembayaran digital sendiri. Dan Indonesia jadi pionirnya lewat kris. Dari dulu kita selalu ikut sistem yang dibuat Barat. Sekarang kita bikin sistem sendiri yang bahkan bisa bikin mereka ketar-ketir. Nggak lebay kalau dibilang kris bukan cuma alat bayar, tapi alat perjuangan digital buat kedaulatan ekonomi kita. Kris dan Jepang, kolaborasi yang bikin heboh. Yang keren nih, kris nggak cuma di Indonesia doang. Sekarang lagi ada kerjasama serius antara Indonesia dan Jepang. Mereka mau bikin sistem pembayaran yang bisa dipakai dua negara tanpa ribet. Dilansir dari Antara News, mulai 17 Agustus 2025 nanti, kris bisa langsung digunakan di Jepang dan Cina. Ini langkah besar dalam memperluas jangkauan sistem pembayaran Indonesia ke luar negeri. Ini bukan cuma mempermudah turis atau pebisnis, tapi juga bukti kalau kris udah diakui sebagai pemain global. Jepang yang dikenal dengan teknologi canggihnya nggak sembarangan kerjasama. Jadi kalian bisa bayangin nih, kris makin dipercaya dan punya peluang besar buat melebarkan sayap. Ini juga jadi sinyal kuat ke dunia bahwa Indonesia punya inovasi digital yang layak diadopsi lintas batas negara. Bahkan ke depan bisa aja kita punya ekosistem digital sekuat Alipay-nya Cina. Tapi versi Indonesia, kerjasama kayak gini tuh memperkuat hubungan bilateral. Ketika sistem pembayaran makin terintegrasi, otomatis hubungan ekonomi, pariwisata, sampai budayanya makin erat. Kris bukan cuma alat bayar, tapi juga jembatan antar negara. Visa dan Mastercard nggak mau kalah. Visa sama Mastercard nggak mau kalah gitu aja. Mereka mulai gerak cepat buat ngelawan kris. Bukan cuma soal teknologi, tapi juga lobby ke pemerintah biar aturan pembayaran digital di Indonesia lebih menguntungkan mereka. Menurut CNBC Indonesia, dua raksasa global itu mulai ngerasa terancam karena kris bikin biaya transaksi jadi lebih murah dan lebih cepat. Mereka khawatir posisi dominannya di Indonesia bakal kegeser, apalagi kalau kris terus berkembang. Jadi ini perang yang nggak cuma di teknologi, tapi juga di ranah bisnis dan politik. Seru banget buat diikutin, karena siapa yang tahu siapa yang bakal jadi pemenangnya di akhir cerita. Pertarungan ini jadi bukti kalau kemandirian digital bukan hal yang sepele. Ini pertarungan siapa yang menguasai arus uang di era baru. Bisa dibilang ini bukan cuma kompetisi bisnis, tapi juga perang di ideologi digital. Siapa yang menentukan arah ekonomi dunia? Kita atau mereka? Bahkan beberapa analis menyebutkan kalau kris sukses besar, bukan nggak mungkin negara lain juga bakal ikut-ikutan bikin sistem serupa. Visa dan Mastercard harus adaptasi atau mereka ditinggal. Indonesia tetap kuat, kris makin berjaya. Tapi jangan salah, Indonesia nggak tinggal diam. Bank Indonesia dan pemerintah Indonesia makin getol ngembangin kris supaya bisa ngelayanin lebih banyak orang, bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil. Menurut CNBC Indonesia, kris merupakan bagian dari strategi besar untuk menciptakan sistem pembayaran nasional yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Pemerintah juga fokus pada penguatan infrastruktur dan edukasi keuangan supaya seluruh lapisan masyarakat bisa merasakan manfaat ekonomi digital. Ini bukti nyata kalau Indonesia nggak gampang goyah. Malah kris makin dipercaya dan makin digemari masyarakat. Jadi jangan heran kalau sistem ini jadi contoh buat negara-negara lain. Kris bisa jadi jalan kita buat ngelewatin gap digital dan memastikan ekonomi kita siap hadapi masa depan. Bahkan di pelosok, pedagang, pasar, dan tukang sayur sekarang udah mulai pakai kris. Ini revolusi dari bawah, bukan dari atas. Dan yang lebih penting, kris jadi bukti bahwa inklusi keuangan bisa diwujudkan lewat teknologi lokal. Masyarakat yang sebelumnya unbanked jadi punya akses, dan itu perubahan besar buat kesejahteraan mereka. Tapi nih,
Chris masih punya PR. Walaupun keren, Chris juga masih punya tantangan yang harus diselesaikan. Nggak semua orang di Indonesia udah melek digital, dan keamanan data juga jadi perhatian besar. Menurut Kumparan, Chris masih punya kelemahan, terutama dari sisi penetrasi ke wilayah dengan infrastruktur digital yang lemah. Belum lagi tantangan edukasi, pengguna, dan perlindungan data pribadi yang makin penting di era digital sekarang. Jadi jangan keburu santai, karena revolusi digital itu butuh proses dan kerja keras supaya semua orang bisa dapat manfaatnya tanpa takut resiko. Teknologi itu keren kalau semua orang bisa ngerasain manfaatnya. Kita harus pastikan nggak ada yang ketinggalan, dan ini tanggung jawab kita bersama, bukan cuma pemerintah. Biar semua rakyat bisa ikut naik kelas di era digital. Perlu ada sinergi antar pemerintah, swasta, dan masyarakat biar ekosistem digital makin kuat. Jangan sampai Kris cuma jadi tren sesaat, tapi harus jadi budaya yang menempel di kehidupan sehari-hari. Kris dari Indonesia untuk dunia. Dari yang cuma buat bayar kopi di warung, Chris sekarang udah jadi sesuatu yang lebih besar. Mulai dari ngebantu UMKM sampai bikin negara besar kayak Jepang mau kerjasama. Menurut G-Expo, Chris resmi jadi bagian dari sistem pembayaran lintas negara di Asia. Tujuannya mengurangi dominasi dolar dan memperkuat mata uang lokal antar negara. Dengan segala tantangan dan persaingan, Chris nunjukin kalau Indonesia bisa berinovasi dan berdaya saing di dunia digital. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal kedaulatan ekonomi dan masa depan yang lebih mandiri. Kalian yang tiap hari scan Kris, kalian udah jadi bagian dari perjalanan besar ini. Gak cuma praktis, tapi juga bikin kita bangga udah jadi bagian dari revolusi digital Indonesia. Keren kan? Sekarang bayangin kalau Kris bisa tembus Eropa dan Afrika. Bukan hal yang mustahil. Kita udah punya fondasinya, tinggal gas terus. Dan satu hal yang gak kalah penting, Kris juga bisa jadi instrumen diplomasi digital. Lewat kerjasama pembayaran lintas negara, hubungan antar negara bisa makin kuat. Kris bukan cuma alat untuk transaksi, tapi alat pemersatu bangsa dalam ekonomi baru. Ya, itu dia sedikit pembahasan kita tentang Kris. Kalau ada yang mau didiskusikan, boleh ke kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di Kasih Tahu Dikit episode selanjutnya. Thank you.